Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas soal ujian tahun lalu, khususnya kasus yang berkaitan dengan audit aset tetap. Nah, untuk pembahasannya ini telah disusun oleh tim penyusun Subas Adilayakta. Oke, langsung ke soalnya aja. Di sini itu KAP Mitra Sejahtera sedang melakukan audit keuangan PT Tiang Mandiri atau disingkat PTTM untuk tahun buku 2020. Nah, sebagai auditor KAP Mitra Sejahtera, Anda ditugaskan untuk melakukan pengujian substantif atas aset tetap. Adapun informasi terkait yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu PTTM mengelompokkan aset tetapnya menjadi tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor yang dicatat berdasarkan harga perolehan, serta penyusutannya ini menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Masa manfaat bangunan itu adalah 22 tahun, kendaraan 10 tahun, dan peralatan kantor 5 tahun. Kemudian informasi yang kedua, saldo per buku klien per 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada tanah senilai 2 miliar, kemudian bangunan 3,8 miliar, kendaraan total senilai 2,2 miliar, peralatan kantor 420 juta, dan akumulasi depresiasi 500 juta. Nah, kemudian yang nomor tiga ini, pada umumnya penyusunan bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor telah dilakukan selama tahun berjalan. Namun, berdasarkan hasil pengujian akun aset tetap, diperoleh temuan, beberapa temuan. Oke. Nah, dari temuan itu, yang pertama, kita diminta untuk menyusun prosedur pengujian substantif yang diperlukan terkait temuan aset tetap pada poin 3. Kemudian kita menjelaskan bagaimana prosedur yang ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan setiap temuan tersebut. Kemudian yang kedua itu menyusun kertas kerja skedul utama dan skedul pendukungnya atau jurnal koreksi yang diperlukan untuk masing-masing akun terkait sesuai format skedul utama sebagai berikut. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, temuannya 1 April 2020, PTM membeli dua komputer baru seharga total 6 juta secara tunai. Berarti dua komputer itu harganya 6 juta. PTM mencatat pembelian tersebut sebagai beban peralatan kantor tahun berjalan. Nah, harusnya kan kalau misalnya ini dua kendaraan ini telah memenuhi batas minimum kapitalisasi, ini harus dikapitalisasi sebagai peralatan kantor. Nah, tapi si PDTM ini mencatatnya sebagai beban peralatan kantor. Nah, jelas itu berbeda. Nah, berarti ada salah klasifikasi dari pencatatan PDTM ini. Nah, prosedur audit yang dilakukan auditor, yang pertama itu melakukan vouching dari pencatatan pembukuan ke dokumen transaksi pembelian dua komputer baru. Berarti ini untuk meyakinkan bahwa transaksi pembelian dua komputer itu memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua itu auditor dapat melakukan inspeksi secara fisik untuk memberi keyakinan lebih bahwa memang benar terdapat pembelian dua komputer baru. Nah, ini langsung ke jurnal koreksinya ya. Nah, awalnya kan dicatatnya beban peralatan kantor pada kas, yang seharusnya itu adalah peralatan kantor pada kas sebesar 6 juta, kemudian harus kita catat juga beban penyusutan eh, pada akumulasi depresiasi. Nah, itu kan dibelinya 1 April 2020. Nah, itu kan karena si PTM ini pertama kali itu nyatatnya sebagai beban peralatan kantor, otomatis dia kan belum mencatat sebagai beban penyusutan. Nah, kita juga harus memperhitungkan beban penyusutannya, yaitu 6 juta dibagi 5 tahun masa manfaat dari peralatan kantor dikalikan dengan 9/12 dari April sampai dengan Desember itu 9 bulan. Dapatlah 900.000. Kemudian jurnal koreksinya berarti peralatan kantor pada beban peralatan kantor senilai 6 juta, kemudian beban penyusutan pada akumulasi depresiasi 900.000. Oke, ke temuan yang B, pada 2 Oktober 2020, PTM membeli sebuah kendaraan roda 2 dengan harga 9 juta secara tunai. Nah, si PTTM ini belum mencatat sama sekali atas pembelian dan penyusutan tahun berjalan.
Nah, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, yang pertama itu auditor dapat melakukan physical examination untuk memeriksa fisik kendaraan roda dua, untuk meyakinkan bahwa kendaraan roda dua ini memang benar-benar dibeli, memang benar-benar ada. Kemudian memeriksa bukti pembelian dan mencocokkannya dengan buku besar. Atau kita melakukan tracing untuk menguji asersi completeness. Karena kan ini belum dicatat, transaksi tersebut belum dicatat, otomatis kan belum komplit. Kemudian yang ketiga itu auditor melakukan perhitungan terhadap penyusutan tahun berjalan. Jadi untuk jurnal koreksinya, pada awalnya jurnal klien itu kan no entry. Kemudian yang seharusnya itu adalah kendaraan pada kas senilai 9 juta. Kemudian kita mencatat juga beban penyusutannya. Nah, dari 2 Oktober ke 31 Desember itu kan 3 bulan. Nah, berarti 9 juta dibagi dengan masa manfaat kendaraan itu kan 10 tahun. Bagi 10 kita kali dengan 3 per 12. Dapatlah 225.000. Untuk jurnal koreksinya sama dengan jurnal seharusnya, karena kan si klien ini belum mencatat sama sekali di awal. Kemudian ketemuan yang C pada tanggal 27 Desember 2020, bangunan telah selesai direnovasi dan dengan nilai sebesar 200 juta yang dikapitalisasi dengan sisa manfaat diperkirakan menjadi 25 tahun, terhitung tanggal selesai renovasi. Nah, berarti masa manfaatnya bertambah ya. Nah, jurnal klien itu beban pemeliharaan pada kas senilai 200 juta. Nah, kalau kita dulu belajar di akuntansi keuangan, kalau misalnya ada renovasi dan menambah masa manfaatnya, meningkatkan masa manfaatnya, itu harus dikapitalisasi sebagai aset tetap yang direnovasi tersebut, yaitu di sini adalah bangunan. Nah, berarti seharusnya kan dicatatnya sebagai bangunan pada kas. Nah, prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, yang pertama itu, auditor dapat mempelajari mengenai kebijakan akuntansi kapitalisasi aset tetap dan perhitungan penyusutannya. Nah, mungkin kan kalau perusahaan-perusahaan itu beda kebijakan akuntansi terkait dengan kapitalisasi aset tetapnya. Nah, jadi si auditor perlu memastikan kebijakan akuntansi di PTTM ini. Kemudian melakukan physical examination untuk memastikan bahwa bangunan bangunannya tersebut memang telah selesai direnovasi. Kemudian melakukan tracing terhadap bukti-bukti dokumen atas biaya transaksi renovasi bangunannya. Kemudian kita cocokkan dengan catatan PDTM. Apakah sudah benar senilai 200 juta? Gitu. Kemudian melakukan perhitungan ulang terhadap nilai sisa manfaat yang baru atau setelah direnovasi. Nah, untuk jurnal yang seharusnya itu adalah bangunan pada kas senilai 200 juta. Nah, berarti untuk jurnal koreksinya kita debit bangunan, kemudian kita kredit beban pemeliharaan senilai 200 juta. Nah, di sini kan karena selesai renovasinya di akhir tahun 27 Desember, nah ini makanya tidak berpengaruh lagi ke penyusutannya, beban penyusutannya. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya masa manfaatnya itu bertambah, itu kan kita harus mencari lagi berapa masa manfaat, berapa nilai penyusutan yang barunya. Nah, itu dilakukan setelah tahun 2020 karena kan di sini udah akhir tahun ya, udah akhir tahun, berarti kan nggak berpengaruh lagi si penyusutan yang 25 tahun ini. Jadi udah benar, kita asumsikan di sini udah benar si klien ini mencatat beban penyusutannya yang masih pakai yang 22 tahun. Tuh, karena akhir periode nih, yang 27 Desember. Kemudian temuan yang terakhir, pada tanggal 30 Desember 2020, sebuah kendaraan roda 4 lama dengan nilai buku 100 juta dan akumulasi depresiasi 30 juta ditukar tambah dengan kendaraan roda 4 baru seharga 150 juta dengan membayar tambahan kas tunai 90 juta. Nah, untuk prosedur audit yang dilakukan oleh auditor, yang pertama itu auditor melakukan inspeksi fisik untuk meyakini bahwa aset tetap atau mobil yang baru, kendaraan roda 4 baru itu memang benar-benar ada. Kemudian mengecek bukti transaksi dan mencocokkannya dengan catatan pembukuan PTM atau melakukan tracing. Kemudian menelusuri dari catatan klien ke bukti transaksi pembelian untuk memeriksa kelengkapan pencatatan dari aset tetap.
Nah, untuk jurnal koreksinya ini, jurnal klien itu adalah kendaraan roda 4 baru pada kas senilai 90 juta. Nah, kita kan ini tukar tambah ya. Berarti kendaraan yang lama itu harus dihapuskan terlebih dahulu. Nah, jurnal seharusnya itu kendaraan roda 4 baru sebesar harganya 150 juta, kemudian kendaraan roda 4 lama. Nah, kendaraan roda 4 lama kan harus dihapuskan sebesar nilai sebesar harga perolehannya. Nah, tadi diketahui di soal itu adalah nilai buku 100 juta. Kemudian diketahui juga depresiasinya, akumulasi depresiasi 30 juta. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai buku itu adalah harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Berarti kendaraan roda 4 yang harga perolehannya yang lama itu adalah 100 juta ditambah dengan 30 juta. Sama dengan 130 juta itu harus kita kredit. Kemudian akumulasi depresiasi kita hapuskan juga di debit sebesar 30 juta. Kemudian kita juga membayar kas kan, tambahan bayar kas itu 90 juta. Nah, di sini ada rugi pelepasan aset tetap. Nah, nilainya itu dapat dari kendaraan roda 4 yang baru, kita menerima 150 juta, kemudian dikurangi dengan kas yang kita bayarkan 90 juta, dan kita kurangi juga dengan nilai buku dari kendaraan yang lama, atau 130 dikurangi 30 juta. Kita dapatnya 150 juta, tapi yang kita keluarkan adalah 90 juta ditambah dengan 1 juta, 190 juta. Berarti yang kita terima itu kan lebih dikit, 150 juta. Sedangkan kita harus mengeluarkan 190 juta. Nah, berarti kita ada rugi sebesar 40 juta. Nah, untuk jurnal koreksinya, kendaraan roda 4 baru sebesar 60 juta didapat dari 150 dikurangi 90 juta. Kemudian akumulasi depresiasi 30 juta, rugi pelepasan aset tetap 40 juta, dan di kreditnya adalah kendaraan roda 4 yang lama 130 juta. Nah, kemudian untuk schedule utamanya, di sini untuk tanah nggak ada pengaruhnya karena nggak ada koreksi. Kemudian untuk bangunan, di sini bertambah 200 juta karena tadi yang renovasi tapi dicatat sebagai beban pemeliharaan, jadi harus dikapitalisasi. Kemudian ada kendaraan. Kendaraan itu di debit 69 juta. Yang ini 9 juta di debit sama kendaraan roda 4 60 juta. Kemudian ada di kredit sebesar 130 juta menghapuskan kendaraan yang lama. Kemudian peralatan kantor di debit 6 juta karena membeli komputer baru tapi belum dicatat. Sorry, tapi dicatat sebagai beban peralatan. Nah, kemudian akumulasi depresiasi itu di debit 30 juta dan di kredit 1.125. Ini yang dikredit 900.000 ditambah 225.000, kan 1.125. Kemudian yang di debit itu adalah 30 juta. Nah, dari sini berarti dapat diketahui bahwa saldo akun aset tetap PTTM ini masih terdapat salah saji. Nah, setelah diaudit ternyata saldo aset tetapnya ini adalah 8.093.875.000. Oke, sekian dari pembahasan soal ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.